Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 SD Nubakan 05. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana. Untuk materi kali ini, berasal dari buku tema 3, subtema 1, yaitu penemu yang mengubah dunia. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, coba perhatikan lingkungan sekitar kalian. Apakah ada lampu yang menyala? Atau televisi yang sedang digunakan? Benda-benda tersebut dapat berfungsi atau menyala dikarenakan ada listrik yang mengalir. Listrik yang mengalir itu disebut arus listrik. Nah, listrik tersebut tentunya membawa perubahan yang sangat penting dan merupakan suatu kebutuhan untuk manusia. Berbicara tentang arus listrik, apakah kalian tahu siapa tokoh penemu listrik? Penemu arus listrik yaitu Michael Faraday yang lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Beliau berasal dari keluarga yang tidak mampu. Bahkan, Michael Faraday menempuh jenjang pendidikan yang singkat. Namun, hal tersebut tidak berpengaruh pada semangat Michael Faraday, hingga dia menjadi pembuat alat sederhana yang menghasilkan gelombang elektromagnetik. Lalu, bagaimana arus listrik sampai ke berbagai tempat? Yang pertama adalah pembangkit listrik, yang ditunjukkan pada gambar nomor 2. Pembangkit listrik berfungsi untuk membangkitkan listrik dengan menggunakan berbagai macam sumber energi seperti air, angin, sinar matahari, bahkan gas. Kemudian jaringan listrik bertekanan tinggi seperti yang ditunjukkan pada gambar 3. Kemudian ada gardu penerima. Gardu penerima ini ada di berbagai daerah yang ditunjukkan pada nomor 4. Kemudian setelah diproses di gardu penerima, arus listrik akan disalurkan kembali ke rumah-rumah atau ke tempat tujuan lain. Kemudian ada komponen-komponen listrik yang digunakan untuk menghasilkan hingga pendistribusian listrik. Yang pertama adalah sumber listrik, yaitu penghasil arus atau energi listrik. Contohnya seperti baterai ataupun generator. Kemudian ada penghantar listrik, yaitu penyalur listrik berupa benda atau logam konduktor. Contohnya seperti kabel. Kemudian ada alat-alat listrik yang mendukung penggunaan dan penyaluran listrik. Komponen-komponen tersebut dirangkai sesuai dengan jenis rangkaian listrik. Terdapat 2 jenis rangkaian listrik, yaitu rangkaian paralel dan rangkaian seri. Kedua rangkaian ini memiliki perbedaan, di mana rangkaian paralel memiliki cabang seperti ini. Cabang terdapat 3 persimpangan. Sedangkan rangkaian seri berupa rangkaian yang satu arah berjajar antara lampu dan baterai tanpa ada cabang seperti paralel. Itu. Kemudian rangkaian-rangkaian listrik tersebut dapat diaplikasikan di berbagai tempat, termasuk di rumah.
Salah satu rangkaian listrik yang dapat diaplikasikan menggunakan rangkaian listrik paralel yaitu susunan saklar atau stop kontak yang digunakan. Contohnya seperti meteran yang disalurkan arus listriknya menggunakan kabel yang dapat digunakan kembali untuk tujuan lain seperti stop kontak yang digunakan untuk menyalakan televisi ataupun komputer. Kemudian ada contoh rangkaian listrik seri yang digunakan pada senter. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Terdapat beberapa komponen alat listrik yang digunakan untuk penggunaan senter. Yang pertama atau ditunjukkan pada angka 1 yaitu baterai. Baterai ini berfungsi sebagai sumber listrik yang akan digunakan untuk sumber arus listrik. Yang kedua adalah lampu reflektor yang berfungsi untuk memantulkan cahaya. Yang ketiga adalah saklar on-off atau switch yang digunakan untuk penghubung dua kawat untuk menyalakan lampu. Dan yang keempat adalah lempeng logam yang digunakan sebagai konektor atau penghubung baterai dan lampu dengan saklar. Jika komponen-komponen tersebut dirangkai menggunakan rangkaian listrik seri, maka akan menghasilkan suatu senter yang memantulkan cahaya sehingga bisa digunakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu evaluasi pemahaman kalian terkait materi tadi. Silahkan tulis dan jawab di buku masing-masing. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.